Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah asesmen layanan bimbingan dan konseling. Is breaking ya. Coba kita baca sama-sama. Itu ada balon, bannya dicoret. Kita baca. Bacanya apa itu? Semuanya jadi apa itu? Lontong ya. T-nya diganti Y. T-nya diganti lontong sayur. Lanjut. Oke. Jantung. Bocor. Lanjutnya. Sedang ditambahi G. Sedang. K-nya dicoret ganti M. Sedang pameran. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Tujuan di sini mempelajari asesmen dalam pelayanan BK nanti. Peserta memahami filosofi pembelajaran yang memerdekakan profil pelajar Pancasila dan implikasinya nanti dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Itu tujuan umumnya. Kemudian tujuan khususnya, yang pertama, peserta memahami konsep asesmen secara kolaboratif. Yang ketiga, peserta mampu mengembangkan instrumen asesmen yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Ini nanti ada kaitannya masuk dalam profil pelajar Pancasila. Yang keempat, peserta mampu mengakomodasi penelusuran minat, bakat, dan kemampuan peserta didik berdasarkan asesmen. Sama seperti kompetensi ya, tapi di sini adalah layanan bimbingan konseling. Ini agendanya ada mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi. Nanti yang akan kita praktekkan di sini ada kerja kelompok terbimbing, demonstrasi kontekstual, kemudian elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan rencana aksi nyata. Capaian pelatihannya nanti ya, diharapkan peserta memahami yang pertama, memahami profil pelajar Pancasila sebagai dasar bagi satuan pendidikan untuk memberikan layanan bimbingan. Capaian pelatihan dan latihan nanti peserta diharapkan bisa memahami profil pelajar Pancasila sebagai dasar bagi satuan pendidikan untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, peserta memahami asesmen layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik. Kemudian diharapkan peserta terampil menentukan kebutuhan data asesmen untuk penelusuran minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Jadi profil pelajar Pancasila ini sudah diumumkan sama-sama di SD Panjungan, yaitu di SD Panjungan saya sama Bu. Kita nyanyi sama-sama dulu ya.
sambil ada gerakan ini yang saya terapkan di kelas 1 kemarin. Coba dimohon berdiri semuanya ya. Ini kita bernyanyi sambil ada gerakannya. Saya beri contoh dulu gerakannya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sama-sama ya sambil bernyanyi. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Ini sudah saya terapkan di kelas 1 kemarin ya. Sudah tinggal lagi. Terus banyak. Ada mulai diri. Ada 3 pertanyaan di sini. Nanti coba dicermati dan dijawab. Silakan pilih salah satu monggo. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang asesmen siswa dalam layanan bimbingan konseling? Kemudian yang kedua, bagaimana strategi yang Bapak Ibu lakukan dalam menyusun instrumen asesmen siswa dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang ketiga, bagaimana data hasil asesmen layanan bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling mendukung sekolah Bapak Ibu dalam pemetaan bakat, minat, dan kompetensi siswa. Monggo silakan dipilih mau jawab nomor berapa. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang asesmen siswa dalam layanan bimbingan dan konseling? Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang asesmen siswa dalam layanan bimbingan dan konseling? Asesmen siswa yang saya ketahui dalam layanan bimbingan dan konseling yaitu dengan adanya asesmen siswa yang melalui bimbingan tersebut dapat mengetahui hal-hal yang perlu dibutuhkan pada siswa tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya kita dapat membina siswa-siswa tersebut dalam kegiatan belajar mengajar dengan mudah karena kita sudah mengetahui kebutuhan yang bersifat bimbingan dan konseling tersebut, sehingga mudah mencapai tujuan yang akan kita harapkan. Terima kasih. Monggo yang lain. Nomor 2 atau nomor 3, monggo. Pilih. Pilih. Bagian Mbak Lintang, Mbak Nanti. Itu pilih ini keterbalnya. Strateginya apa Bapak Ibu dalam menyusun instrumen asesmen? Sama dengan yang jenengan pakai asesmen itu. Ini di BK ini sama dengan yang dulu K13 itu penilaian sikat ya Bapak Ibu, sama. Cuman sekarang di layanan bimbingan dan konseling.
sudah dengan terapkan waktu dulu K13, cuman tidak ada tindak lanjutnya. Kalau di sini nanti di layanan BK ini nanti ada asesmennya, ada tindak lanjutnya. Monggo, mau nomor berapa? Nomor 2, bagaimana strategi yang Bapak Ibu lakukan dalam menyusun instrumen asesmen siswa dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling? Pertama-tama melihat mengukur tingkat keterampilan siswa. Siswa itu memiliki memperhatikan siswa memiliki kelebihan di bidang apa, terus sisi lain juga memperhatikan siswa yang mungkin mempunyai latar belakang keluarga bagaimana gitu. Jadi setiap siswa itu kita memperhatikan mungkin dari segi dia pintar, tapi mungkin karena dia latar belakang seperti ini, jadi kita menjadikan apa seperti itu. Terus mungkin ada siswa yang tidak aktif dalam arti ngomong atau apa, dan kita perhatikan kenapa si anak ini seperti ini. Jadi masing-masing anak pasti punya permasalahan atau ciri-ciri yang berbeda-beda. Jadi awalnya kita seperti itu. Lalu kita sebagai pendidik di lokasi itu, setelah kita sudah memperhatikan si A, si B, dan si C, kita nanti akan melakukan pendekatan. Setidaknya kalau kita tahu permasalahan si anak, kita rangkum, setidaknya si anak bisa nyaman di lingkungan kelas. Dia bisa, kalau kita sudah pendekatan, si anak bisa mau ngomong, mau berbicara, mau bisa pelajaran juga bisa mengikuti. Jadi saya jelaskan seperti itu. Pertama saya pendekatan merangkul si anak, lalu si anak bisa bebas berkreatif di dalam kelas. Sama dilakukan asesmen awalnya dulu ya. Iya. Terima kasih. Mungkin yang ketiga, Marita. Bagaimana data hasil asesmen layanan bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling mendukung sekolah Bapak Ibu dalam pemetaan bakat, minat, dan kompetensi siswa. Jadi dalam bimbingan dan konseling menurut saya harus mendukung adanya pemetaan bakat, minat, dan kompetensi siswa. Jadi bimbingan dan konseling yang disediakan oleh sekolah bukan hanya berfungsi untuk menangani siswa bermasalah saja, tapi juga berguna untuk pemetaan bakat, minat, dan kompetensi siswa. Terima kasih. Tepuk tangan. Lanjut eksplorasi konsep. Definisi bimbingan. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan atau proses of helping kepada individu agar mampu memahami dan menerima diri dan lingkungannya, mengarahkan diri dan menyesuaikan diri secara positif dan konstruktif terhadap tuntutan norma kehidupan sehingga mencapai kehidupan yang bermakna. Kemudian definisi dari konseling itu sendiri adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam rangka membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau memecahkan masalah yang dialaminya. Di sini bimbingan konseling di sekolah dasar dunia kan tidak ada. Jadi siapa nanti yang berperan dalam guru BK-nya? Yang berperan di sini adalah guru kelasnya masing-masing.
Oke. Ibu kelasnya masing-masing. Kira yang ditunjuk itu yang bisa jadi kita. Ya Pak. Khusus Pak ya. Ya khusus. Emang BK Iya, kan sudah tahu. BK itu mestinya punya keahlian, punya sertifikat khusus yang punya keahlian di bidangnya. Siapa tahu nanti setelah kita sudah masuk sekolah penggerak, Pak Kris akan memanggil sendiri BK yang latar belakangnya memang punya pendidikan bimbingan konseling, ya, karena sekolah-sekolah swasta yang lain sudah ada. Ini kan rencana ya Pak ya, program sekolah penggerak. Ya. Hakikat bimbingan dan konseling. Nah, hakikatnya adalah mengupayakan sistematis yang logis, sistematis, objektif, berkelanjutan, terprogram yang dilakukan oleh guru BK atau konselor sekolah untuk kemandirian dan memahami diri supaya tercapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Ini adalah tugasnya dari guru BK atau konselor sekolah. Asesmen layanan bimbingan dan konseling, jenis dan instrumen asesmen siswa. Nah, asesmen dalam layanan bimbingan konseling bila dikaitkan dengan bimbingan konseling, asesmen di sini adalah suatu metode yang sistematis yang dilakukan oleh guru BK untuk memahami karakteristik lingkungan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan konseling melalui berbagai teknik seperti tes dan non-tes. Non-tes di sini bisa dengan observasi, skala penilaian, wawancara, catatan, dan teknik non-tes lain sehingga guru BK memperoleh informasi secara mendalam mengenai siswa atau konseling yang dilayani. Di sini karena kita tidak mempunyai keahlian dalam bidangnya. Di sini karena kita tidak mempunyai keahlian dalam pendidikan bimbingan konseling, itu kan ada sertifikat. Kita dilarang memberikan tes tulis, ya. Tes tulis itu yang berhak adalah yang mempunyai keahlian khusus seperti psikologis yang kemarin saya dan teman-teman itu tes kepribadian itu di rumah sakit, kan itu ada dokternya sendiri. Kalau kita sebagai guru hanya bisa mendampingi atau membimbing lewat non-tes, ya, observasi, skala penilaian, wawancara, catatan, dan teknik non-tes lainnya. Kemudian tujuan asesmen dan analisis kebutuhan. Asesmen dan analisis kebutuhan merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya, serta mendapat gambaran berbagai kondisi individu sebagai dasar penyusunan perencanaan program layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama tadi sudah dipaparkan sama Bu Neti, asesmen awalnya, ya, kita mulai masuk di kelas sudah memberikan asesmen awal. Kita tanya secara klasikal dulu, ya. Kita tanya peserta didik kita secara klasikal dulu bagaimana keadaan di sini atau bagaimana. Setelah ada yang menjawab ada permasalahan 1-2 orang anak, baru kita memberikan pendekatan khusus tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Neti. Kemudian fungsi asesmen. Fungsi asesmen dalam layanan bimbingan konseling yang pertama,
sebagai salah satu sarana yang digunakan dalam membuat diagnosis psikologis. Yang kedua, mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangannya, serta sebagai dasar mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal. Kemudian yang ketiga, mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya, serta rencana pencapaian tujuan tersebut. Yang keempat, mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya. Yang kelima, hasil asesmen sebagai dasar untuk menyesuaikan diri dengan keadaan tuntutan dari lingkungannya. Yang keenam, sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program. Ini adalah beberapa dari fungsi asesmen. Kemudian prinsip-prinsip asesmen dalam layanan bimbingan konseling. Yang pertama, sesuai dengan norma masyarakat. Prinsip ini berkaitan erat dengan filsafat dan tata nilai hidup yang berlaku di masyarakat. Setiap tahapan asesmen yang dilakukan jangan sampai bertentangan dengan filsafat hidup dan tata nilai yang berlaku di masyarakat. Tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku di masyarakat itu sekitar situ sendiri. Kemudian yang kedua, keterpaduan. Perencanaan asesmen sudah ditetapkan pada saat perencanaan program, sehingga antara jenis instrumen asesmen dan tujuan pelayanan, alat pelayanan tersusun dalam satu pola keterpaduan yang harmonis. Direncanakan dulu ya, kalau mau membuat asesmen dan instrumen-instrumennya. Kemudian yang ketiga, realistis. Asesmen memiliki batasan atau indikator-indikator yang jelas, operasional, dan dapat diukur. Yang keempat, tester yang terlatih. Orang yang melakukan atau mengelola suatu program asesmen harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, ini termasuk kita semua yang melakukan asesmen harus yang terlatih. Mestinya ada guru BK-nya sendiri. Tetapi karena SD tidak ada, jadi yang jadi berperan jadi guru BK adalah wali kelasnya masing-masing. Kita ketambahan jabatan dan tugas selain mendidik, membimbing siswa juga jadi guru BK. Yang kelima, keterlibatan peserta didik. Pelaksanaan asesmen oleh guru BK atau pelaksanaan asesmen oleh guru BK atau peslor merupakan upaya dalam memenuhi tuntutan atau kebutuhan peserta didik akan layanan bimbingan dan konseling. Jadi ada keterlibatan peserta didik, bisa nanti ada layanan individu, kelompok, nanti dijelaskan di belakang. Kemudian yang keenam, pedagogis. Asesmen dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, akuntabilitas. Keberhasilan proses layanan bimbingan dan konseling perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan sebagai laporan pertanggungjawaban, misalnya kepada orang tua siswa, masyarakat, calon pemateri
pakai lulusan, sekolah, dan pemerintah. Di sini hasil laporannya itu tidak masuk dalam rapor, ya. Hanya nanti diadministrasikan dengan baik, ya, disimpan di lemari, jangan sampai tercecer atau ketinggalan di meja. Misalnya nanti kalau ketinggalan di meja dibaca atau terbaca sama peserta didik yang lain, nanti kan tahu masalahnya. Oh, bocah ini ini ya. Nanti kan timbul lagi masalah pembulian. Yang kedelapan, teknik asesmen yang bervariasi atau komprehensif. Yang kedelapan, teknik asesmen yang bervariasi dan komprehensif. Asesmen menggunakan berbagai teknik dan sifatnya komprehensif, ya, sangat luas wawasannya. Yang kesembilan, tindak lanjut. Hasil asesmen harus dapat ditafsirkan sehingga konselor itu kita semua, ya, aslinya itu konselor itu orang yang ahli dalam bidangnya. Hasil asesmen harus dapat ditafsirkan sehingga konselor dapat memahami kemampuan dan permasalahan setiap peserta didik sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan program pelayanan bimbingan dan konseling. Sudah tahu bedanya, ya, antara guru BK dan konselor? Sampun nggih paham bedanya antara guru BK dan konselor tadi. Apa betul nggih? Komputer lupa tadi. Kalau guru BK belum tentu konselor, tapi konselor sudah pasti guru BK. Kenapa kok bisa begitu? Karena nanti konselor memiliki keahlian dalam bidangnya, tadi punya sertifikat, terus sekolahnya juga pendidikannya di bidang bimbingan pelayanan. Prosedur asesmen yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, ini nanti asesmen diajarkan buat di kelas. Yang kedua, memilih dan mengimplementasikan metode asesmen. Yang ketiga, mengevaluasi informasi asesmen. Yang keempat, laporan hasil asesmen dan pembuatan rekomendasi. Bentuk-bentuk asesmen, ada asesmen non-tes dan asesmen tes. Asesmen non-tes paling banyak digunakan oleh guru pembimbing, seperti kita, ya, sebagai guru wali kelasnya. Kemudian yang kedua, prosedur pembuatan dan penggunaannya relatif lebih sederhana dan mudah disusun. Jenis-jenis pedoman, wawancara, observasi, angket, daftar cek masalah, sosiometri, alat ungkap masalah umum, alat ungkap masalah, TTSDL, inventory, tugas perkembangan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang tes merupakan suatu pengukuran terhadap suatu sampel tingkah laku yang objektif dan berstandar. Jenis-jenisnya tes kecerdasan, tes bakat, tes minat, tes kemampuan kerja, tes kepribadian, tes kematangan sosial, dan lain-lain. Penggunaan asesmen tes memerlukan kompetensi dan syarat tertentu. Biasanya dilakukan oleh konselor, ini, ya. Prosedur asesmen. Yang pertama, menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen.
yaitu menentukan aspek yang akan diukur nanti. Yang kedua, menentukan teknik pengumpulan data. Kemudian menentukan sumber data atau responden peserta didik kita. Pelaksanaan asesmen yaitu dengan proses pengumpulan data dan proses penggunaan data. Analisis hasil asesmen dengan menunjukkan kondisi potensi yang ada pada diri siswa. Kemudian mengadministrasikan hasil asesmen yang disimpan dalam file baik secara manual maupun elektronik. Kemudian prosedur pengadministrasian asesmen. Nah, ini administrasinya. Yang pertama ada tahap persiapan. Guru BK menyiapkan instrumen yang akan digunakan, baik itu instrumen baru maupun menggunakan instrumen yang sudah ada seperti AKPD, angket peserta didik, itu kemudian DCN, data cek masalah, ITP dan lain-lain. Kemudian yang kedua, tahap pelaksanaan atau implementasi. Guru BK harus benar-benar memahami cara penyebaran angket atau instrumen yang digunakan sesuai dengan panduan, memperhatikan kelengkapan jawaban serta kelengkapan biodata peserta didik, dilengkapi dulu biodatanya. Kemudian yang ketiga, tahap analisis hasil. Pada tahap ini, guru BK melakukan scoring, analisis dan interpretasi, serta menarik kesimpulan dari hasil yang didapatkan. Kemudian pemanfaatan dari asesmen layanan bimbingan konseling. Yang pertama, asesmen ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan dalam bidang pendidikan. Yang kedua, asesmen ini bisa juga digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan mengenai kurikulum dan program sekolah. Yang ketiga, asesmen ini bisa digunakan sebagai dasar untuk menentukan keputusan mengenai siswa, baik dari segi pembelajaran pada pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Asesmen kebutuhan sangat dibutuhkan sebelum penyusunan program dan perangkat layanan bimbingan dan konseling lainnya. Ini asesmen yang dibutuhkan untuk sekolah dasar. Yang pertama, penanaman kemandirian. Kemudian yang kedua, pengenalan bentuk kerjasama dan interaksi kelompok. Ini sudah dengan terapkan di kelas masing-masing, ya. Kemudian pengenalan ragam cita-cita. Biasanya kalau kelas rendah ini sering, pertama biasanya saya tanya untuk kelas 1 ini, mau cita-citanya mau jadi apa? Gitu, kalau di kelas rendah dulu. Kemudian yang keempat, pengenalan rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawabnya, kalau piket harus bagaimana, kalau tidak mengerjakan tugas bagaimana, itu ada tanggung jawabnya. Nah, ini contohnya. Sebutkan 3 cita-citamu. Apa alasannya kamu memilih cita-cita itu? Disuruh memberi alasan. Ini contoh asesmennya. Jangan memberikan asesmen yang sulit untuk dijawab oleh siswa. Berikan yang mudah-mudah saja. Kemudian asesmen diagnostik dalam layanan bimbingan konseling. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar dan mengetahui kondisi awal peserta didik. Sama nggih, mangke jenengan yang masuk kelas pertama juga akan mendiagnostik atau membuat asesmen diagnostik. Yang kedua, asesmen diagnostik ini bersifat non-kognitif.
untuk menggali hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kesejahteraan psikologis dan sosial emosi peserta didik. Kemudian yang kedua, aktivitas peserta didik selama belajar di rumah. Di rumah belajarnya sama siapa, atau ada yang les mungkin ditanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kondisi keluarga dan pergaulan peserta didik. Keluarganya bagaimana, terus pergaulannya itu di rumah sama siapa saja, bisa ditanya seperti itu. Kemudian gaya belajar, karakter, serta minat peserta didik. Ini sama dengan yang jenengan terapkan juga 13 dulu, penilaian sikap. Nah, misalnya dalam pembelajaran di ruang kelas, pada waktu pembelajaran jenengan bisa melihat anak ini bagaimana kalau diberi atau diajarkan pembelajaran ini, atau waktu berdoa bagaimana, bisa jenengan di situ dipetakan tadi. Terus dibuat nanti selanjutnya asesmennya tadi. Kemudian asesmen diagnostik. Tahapan asesmen diagnostik adalah persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Contoh tahapan asesmen diagnostik terdapat slide selanjutnya, yaitu ini. Ini adalah tahapan asesmen diagnostik, contoh dalam kegiatannya. Yang pertama, persiapan. Itu siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Jenengan siapkan gambar-gambarnya, nanti biar anak-anak terpancing untuk menjawab pertanyaan jenengan. Misalnya pertanyaan di sini yang pertama, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Dengan melihat gambar yang jenengan sediakan tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Terus selanjutnya buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas peserta didik. Pertanyaan kuncinya adalah, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Seperti itu pertanyaannya, atau yang lain bisa saja. Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Biasanya kalau anak kelas awal itu jujur ya, yang menyenangkan ini Bu, yang tidak menyenangkan ini Bu dijawab apa adanya, karena masih polos. Kelas rendah itu masih polos, apalagi kelas 1. Terus apa harapanmu? Harapanmu, kalau menyenangkan itu harapanmu apa? Kemudian pelaksanaannya, meminta peserta didik mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui bercerita, menulis, atau menggambar. Nanti jangan bisa boleh bebas dengan cerita kamu tulis, kemudian dengan gambar sesuai dengan perasaanmu saat ini kamu tuangkan dalam gambar. Terus bisa kamu membuat puisi, kamu tulis cerita dan lain sebagainya. Kemudian tindak lanjut. Yang pertama, identifikasi peserta didik dengan ekspresi emosi negatif dan ajak diskusi 4 mata. Ini setelah jenengan melaksanakan asesmen awal tadi, jenengan sudah menemukan anak didik yang bermasalah. Nah, terus nanti jenengan panggil, jenengan ajak diskusi, jenengan tanya apa permasalahannya kok bisa seperti ini, ya. Jangan panggil sendiri. Ini adalah nanti bentuk bimbingan individual. Yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan peserta didik serta orang tua jika diperlukan.
Kalau memang masalahnya itu perlu dipanggilkan orang tua, jenengan panggil orang tuanya ke sekolah, diajak diskusi, diajak memecahkan masalah, cari solusinya bareng-bareng. Yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen pada awal layanan. Nah, kalau belum terselesaikan, dengan ulangi lagi pelaksanaan asesmen tadi pada awal layanan. Kemudian strategi asesmen diagnostik dalam layanan bimbingan konseling. Strategi tanya jawab dalam asesmen diagnostik antara lain: yang pertama, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, menyertai acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu peserta didik menemukan jawabannya. Jenengan beri acuannya biar peserta didik terbantu untuk menjawab. Yang ketiga, memberikan waktu berpikir kepada peserta didik menemukan jawabannya. Ini jenengan kasih waktu untuk menjawab, ojo dikupoi, negege. Kemudian yang keempat, saat peserta didik menjawab pertanyaan, berikan penguatan. Kemudian berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam. Kalau sudah menjawab pertanyaan yang pertama tadi sudah dijawab, kemudian jenengan beri pertanyaan lanjutan lagi untuk menggali lebih dalam masalahnya peserta didik tadi. Kemudian mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Jawabannya kok gak cocok, difokuskan lagi peserta didik tadi dengan memberikan penguatan lagi. Kemudian strategi asesmen diagnostik dalam layanan bimbingan konseling. Saat peserta didik balik bertanya, nah, yang kita lakukan adalah langsung menjawab pertanyaan peserta didik. Biasanya anak ini tidak fokus, balik bertanya lagi. Apa maksudnya Bu pertanyaan ini? Nah, kita langsung menjawab pertanyaan peserta didik tadi. Yang kedua, membantu peserta didik untuk menjawab pertanyaannya sendiri. Yang ditujukan untuk peserta didik tadi, dibantu pertanyaannya untuk menjawab sendiri. Kemudian saat peserta didik menjawab pertanyaan, kita mencoba untuk mengarahkan kembali pertanyaan yang kita berikan. Kemudian memparafrasekan pertanyaan lebih mudah, menggambarkan biar peserta didik itu lebih memahami atau mudah menjawab pertanyaan yang telah kita berikan. Kemudian dipahami oleh peserta didik, dan lanjutnya menunggu beberapa saat setelah peserta didik menjawab semua pertanyaan yang telah kita berikan. Lanjutnya analisis kebutuhan dalam layanan bimbingan konseling. Ketika guru bimbingan dan konseling memberikan layanan bimbingan dan konseling, maka analisis kebutuhan disusun berdasarkan hasil asesmen kebutuhan, capaian layanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua, asesmen dan analisis kebutuhan merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya. Yang ketiga, hal ini mendapat gambaran. Hal ini bertujuan untuk mendapat gambaran berbagai kondisi individu sebagai dasar penyusunan perencanaan program layanan bimbingan dan konseling. Analisis
Analisis kebutuhan dapat juga bersumber dari asumsi-asumsi teoritis tentang perkembangan individu berikut resiko yang menyertainya. Nah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih atau menyusun asesmen siswa. Nanti jenengan kalau mau menyusun asesmen siswa, ini adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusunnya. Yang pertama, kita ketahui dulu visi dan misi sekolah. Visi dan misi sekolah kita sudah tahu semuanya kan? Visi dan misi sekolah kita sudah. Kemudian latar belakang siswa, latar belakangnya siswa jenengan pahami dulu. Kemudian kondisi murid di setiap kelas atau jenjang kondisinya. Kemudian kejelasan tujuan yang akan dicapai. Jenengan membuat asesmen ini tujuannya untuk capai apa? Kemudian kejelasan aspek yang akan diukur. Yang akan diukur tadi harus realistis ya. Kemudian capaian layanan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada tugas. Kalau di sini kemarin saya kolaborasi, monggo jenengan kolaborasi ini buat apa atau mengerjakan sendiri-sendiri. Pertanyaannya, gambarkanlah kondisi dan kebutuhan peserta didik di sekolah tersebut. Kemudian pilihlah instrumen asesmen yang sesuai dengan kondisi siswa di sekolah tersebut yang telah disampaikan sebelumnya. Kemudian melaksanakan analisis data. Jadi yang pilih karena kita jenjang SD, kita membuat instrumen SD. Ini contohnya, ini contoh dari SMP ya. Sama ya, seperti ini contohnya. Saya kirim lewat WA aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan diskusi dalam mendeskripsikan keadaan sekolah, yaitu ruang kelas di sekolah kita terdiri ada 6 ruangan, di mana 6 kelas tersebut ditujukan untuk kelas 1 sampai kelas 6. Ada 1 ruangan di sekolah dinamai ruang guru. Lingkungan sekolah tentang lapangan juga tersedia di tengah-tengah sekolah. Ada tempat sampah di tiap kelas, ada kantin sekolah, di mana tempat tersebut bisa dimanfaatkan saat istirahat bagi siswa maupun bagi guru. Ada perpustakaan, adalah ruang baca dan tempat meminjam buku pada saat mungkin jam istirahat atau awal pagi itu mau literasi membaca itu memanfaatkan perpustakaan dengan syarat menunjukkan keanggotaannya dan merapikan, mengembalikan, menata kembali sehingga anak mempunyai tanggung jawab masing-masing. Deskripsi kebutuhan siswa. Terdapat anak yang kurang lancar dalam membaca sehingga lambat untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh gurunya. Jadi dalam kelas itu ada 1 anak, dia sudah bisa membaca namun kurang lancar sehingga
saat diberikan soal, si anak tersebut paling terakhir atau paling lambat saat mengerjakan soal karena terhambat oleh pembaca yang kurang lancar. Lalu yang kedua yaitu individu yang mengalami kecanduan gadget sehingga menyebabkan individu tersebut jarang mengumpulkan tugas yang diberikan oleh gurunya karena individu tersebut selalu bermain gadget di rumah dan kurangnya kontrol dari kedua orang tua. Di sini strategi atau materi layanan yang pertama, anak yang kurang lancar tadi membacanya, yaitu tips-tips untuk rajin membaca dengan tepat dan cepat dan memberikan layanan informasi mengenai betapa pentingnya membaca bagi diri sendiri dan masa depan. Jadi di sini solusi atau layanan mungkin dengan literasi tadi, terus sehingga anak sering-sering dilatih meski di dalam kelas atau di rumah selalu diberi enggak terlalu banyak soal membaca, tapi setidaknya sering dilatih. Yang kedua, individu yang mengalami kecanduan ini yaitu strateginya memberikan layanan responsif atau konsultasi konseling individu dengan topik apa dampak positif dan negatif dalam menggunakan gadget setiap hari. Jadi saya sebagai guru di dalam kelas itu tidak capek mengingatkan apa positif dan apa negatifnya akan gadget. Jadi mungkin di sini bentuk kolaborasinya dengan orang tua, yaitu kita bisa komunikasi dengan orang tua masalah si anak yang mungkin belum lancar membacanya, dan yang kedua yaitu kolaborasi juga dengan orang tua yang memberikan bahwa si anak ini sering tidak mengumpulkan tugas karena kecanduan gadget. Jadi mungkin orang tua dan kita bekerja sama dalam membimbing anak-anak agar tidak kecanduan gadget. Terus pihak yang terlibat yaitu siswa sendiri atau individu dan mungkin orang tua dan pihak sekolah. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan untuk mungkin ada yang menanggapi dari ini apa pekerjaan Ibu Neti tadi. Monggo yang mau menanggapi. Pak Marti mungkin. Ya. Terima kasih. Ya, ini deskripsi keadaan sekolahnya telah disebutkan sama Bu Neti. Kemudian masalah kebutuhan siswa yang dialami di kelas oleh siswa peserta didiknya Bu Neti kelas 5 mungkin yang kemarin ya Bu ya. Terus strategi yang diberikan, layanan yang diberikan oleh Bu Neti tadi, tips-tipsnya ini bisa dengan literasi juga ya Bu ya, membaca. Kemudian yang kedua dengan ini kemarin ada literasi digital Bu ya, literasi digital. Kemudian bentuk kolaborasinya atau inovasinya ini bersama dengan orang tua menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa. Kemudian pihak yang terlibat ini di sini disebutkan hanya siswa dan individu. Bisa ini nanti ditambahkan kepala sekolah, bisa, kemudian guru dan siswa itu sendiri. Ini adalah pihak yang terlibat. Demikian, mungkin ada sudah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.